Selamat malam semuanya. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai dan bahagia. Malam hari ini kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu rupa wibaga. Ya, wibaga itu klasifikasi atau pemilahan gitu ya. Dari materi. Setelah kita sudah merinci, sudah mengetahui, mempelajari 28 individu rupa, mari kita lihat apa yang ada di subbab yang kedua ini. Saya harap PIC membaca yang kuning. Sekarang, semua materi tersebut adalah hanya satu macam, yaitu tanpa akar, dengan kondisi berasosiasi dengan noda batin, terkondisi, duniawi, lingkup indriawi, tanpa objek dan tidak untuk ditanggalkan. Akan tetapi, ketika dibedakan ke dalam internal dan eksternal, menjadi banyak macam. Iya, terima kasih. Itu kata palinya sudah saya beri warna kuning ya. Semua materi itu adalah ahituka. Anda tahu kan ahituka ya, sab pacaya. Anda tahu pacaya kan? Pacaya adalah kondisi sab itu sa plus pacaya, tapi peraturan tata bahasa Pali P-nya jadi double, seharusnya sa plus pacaya gitu. Berarti dengan pacaya, dengan kondisi itu. Kemudian yang berikutnya sa sawa, itu dua kata dengan kata depan sa plus asawa. Asawa Anda juga sudah pernah mendengarkan? Ya, berarti dengan asawa, dengan noda batin ya. Kemudian sangkata Anda juga sudah pernah mendengar, yaitu terkondisi. Logia Anda juga sudah pernah mendengar. Kama wacara Anda sudah mendengar. Anaramana itu terdiri dari dua, bisa dipenggal menjadi dua. An plus aramana. An itu sebenarnya karena tata bahasa jadi harusnya nak plus aramana, tapi kemudian naknya berubah menjadi an, nak, an. Seperti anata, itu kan an plus ata, harusnya nak ata. Jadi berubah itu ya. An aramana berarti tanpa objek. Kemudian apahataba. Anda sudah mendengar kata pahataba ini beberapa kali di hari Minggu juga sering saya sampaikan kan. Pahataba itu adalah harus ditinggalkan, ini kata pasif gitu ya, harus ditinggalkan. Kalau ya ini kata pasif, pahataba, harus ditinggalkan atau harus ditanggalkan ya. Di hari Minggu kemarin juga Anda bertemu dengan kalimat ini kan, rupa tidak harus ditinggalkan. Nah, nanti kalau Anatalakana Sutta juga ada ini kayaknya, Anatalakana Sutta. Ya kita semoga bisa nanti setelah kelas bab 6 selesai. Mungkin ada kalimat rupang bikawe anata, rupang cahidang bikawe, rupang bikawe anata, rupang bikawe anata, rupang cahidang bikawe ata abawisa naidang rupa. Dan di situ ada juga istilah rupa juga tidak harus ditinggalkan gitu. Ya kayaknya di Anatalakana Sutta harusnya ada juga. Atau tidak ya? Dhammacakkappawatthana Sutta yang pasti ada itu. Nah, jadi itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Mari kita baca bersama-sama. Semua rupa adalah ahituka, sappacaya, sasawa, sangkata, logia, kama wacara, anaramana, apahataba. Jadi semua rupa itu seperti itu, tanpa akar dan seterusnya. Hebat sekali, makanya saya rasa siapapun yang sudah pernah mempelajari Abhidhamma Sanggaha
akan memuji Acarya Anuruddha bagaimana beliau merangkum Abhidhamma Pitaka yang sedemikian tebalnya ribuan halaman hanya menjadi 50 halaman kecil begitu. Tapi benar-benar lihatlah ketika kita benar-benar mempelajarinya secara benar dan terstruktur, kita mulai dibawa masuk semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam gitu ya. Pemahaman kita menjadi makin sempurna gitu. Nah, misalnya di bab ini sekarang Anda tahu bahwa rupa itu tanpa objek, ya toh? Rupa juga tidak untuk ditinggalkan. Nah, Anda mudah mulai tahu kan, ya, mudah untuk memahaminya sekarang. Tapi bayangkan kalau saya menyampaikan ini 2 tahun lalu gitu, susah kan, karena basic atau fondasi pengetahuan Anda kurang kuat. Jadi rupa adalah ahituka, anaramana, dan tidak untuk ditinggalkan. Konsisten ya dengan khotbah hari Minggu ya, sama ya. Penjelasannya tanpa akar harusnya Anda sudah tahu ya, kita lihat artinya satu persatu, yaitu tiadanya akar seperti aloba dosa amoha, loba dosa amoha. Jadi rupa itu tidak mempunyai akar apapun karena dia fenomena materi, bukan fenomena mental kan ya. Dia tidak muncul bersama dengan satu atau bahkan semua 6 akar ya. Karena dhamma yang muncul bersama dengan akar hanyalah dhamma yang bersifat mental, nama ya, ya mental, cita dan cetasika ya, yang lainnya tidak ya. Nah, loba sahagata cita muncul dengan akar enggak? Muncul kan ya, Anda paham. Ahituka cita muncul dengan akar enggak? Tidak ya, tapi cita bisa muncul dengan akar gitu. Kalau rupa sama sekali tidak bisa. Saya akan coba drill Anda. Pandangan salah muncul dengan akar enggak? Muncul ya, apalagi panyindriya muncul bersama akar enggak? Panyindriya, panya indriya, panyindriya. Apa muncul bersama akar enggak? Apa? Hah? Apa saja? Enggak dong, amohanya enggak dihitung dong. Berarti aloba dan adosa. Apalagi loba muncul bersama akar enggak? Apa? Moha, bagus. Moha muncul bersama akar enggak? Apa saja? Moha muncul bersama dengan akar? Gimana cara jawabnya? Moha muncul bersama dengan akar enggak? Hah? Ya harus dianalisis. Kalau dia muncul di loba mula berarti muncul bersama dengan akar loba. Kalau dia muncul di dosa mula muncul bersama dengan akar dosa. Kalau dia muncul di moha mula, enggak. Moha muncul tanpa disertai oleh akar apapun. Nah gitu. Dhamma Sanggani itu Dhamma Sanggani. Yang kan pertanyaannya moha muncul bersama akar enggak? Ya. Misalkan siapa? Yulia datang bersama teman enggak? Kan gitu. Kalau dia pas datang sendirian kita nggak bisa mau datang dengan teman siapa? Yulia sendiri. Nah, kira-kira gitu. Kira-kira sama kan? Logikanya begitu. Itu Dhamma Sanggani. Makanya Dhamma Sanggani itu sebenarnya piece of cake. Mudah sekali kalau Anda Abhidhamma Sanggahanya kuat. Ya, bukan sesuatu yang sulit. Bahkan Wibangga pun juga bukan sesuatu yang sulit. Hanya mungkin di Patijja Samuppadanya itu agak sedikit rumit sedikit lah ya. Begitu, kemudian dengan kondisi itu artinya oleh karena setiap materi jenis ini memiliki kondisinya, kondisi khususnya masing-masing ya. Rupa itu tidak muncul tanpa sebab, tapi dia selalu muncul disertai dengan kondisi. Artinya apa? Muncul dari sebab, bisa salah satu dari 4 sebab ya, yaitu kama, cita, utu dan ahara. Dengan noda batin sasawa, oleh karena keadaannya yang disertai dengan noda batin, hasrat indriawi dan lain-lain yang muncul di dalam arus batin para makhluk. Artinya apa ini? Artinya adalah rupa itu adalah objek dari asawa.
Ya. Kita belum sampai di bab asawa, tapi di bab ke-7 nanti Anda akan belajar ada 4 jenis asawa, yaitu kama asawa, bawa asawa, dita asawa, dan awija asawa. Kama asawa itu cetasika loba, bawa asawa juga cetasika loba, dita asawa, didi asawa itu cetasika didik, kemudian awija asawa itu cetasika moha, ya. Nah, rupa materi itu adalah objek untuk di sini dijelaskan loba, didik, dan juga moha. Untuk objek dari asawa kan, ada 4 asawa kan, ya. Artinya dengan noda batin itu artinya materi adalah menjadi objek asawa. Asawa selalu mengambil objek materi, ya. Salah satunya, di samping cita juga menjadi objek dari asawa, noda batin. Ada 4 noda batin. Kama asawa yaitu loba cetasika, bawa asawa loba lagi, dita asawa, didi asawa pandangan salah, dan awija asawa atau moha cetasika. Berarti ada berapa cetasika dari 4 asawa itu? 3 kan? Loba, didik, dan moha. Jadi loba, didik, dan moha. Nah, di sini dikatakan berarti rupa itu adalah menjadi objek dari cetasika, loba, didik, dan moha dalam bentuk asawa, ya. Sebenarnya Anda sering mendengar kata asawa ini setiap kali habis berbuat baik kan, biasanya sangga menuntun Anda untuk melakukan aspirasi. Anda ingat nggak? Idame punya asawa kaya awaham, ya. Itu terdiri dari berapa kata? Asawa plus kaya plus awaha, digabung jadi asawa kaya waham itu. Awaha itu artinya apa? Membawa dari satu tempat ke tempat yang lain. Kaya itu kehancuran, ya. Asawa adalah asawa. Jadi semoga jasa kebajikan saya ini mengalir menuju ke arah kehancuran noda batin. Kebajikan kita tidak akan pernah bisa menghancurkan noda batin, ya, tapi dia bisa mengkondisikan arus kesadaran kita untuk mengalir menuju ke arah kehancuran noda-noda batin. Itu asawa itu adalah sesuatu, kalau di bab ke-7 mungkin ya, sesuatu arti dari asawa itu bisa flowing out, bisa flowing in, bisa mengalir keluar, mengalir ke dalam. Tapi dalam konteks noda batin, asawa adalah sesuatu yang memancar keluar, ya. Dikatakan bahkan ini bisa memancar sampai ke alam yang tertinggi. Artinya apa? Seseorang bisa lahir sampai ke alam yang tertinggi dari 31 alam kehidupan karena didorong asawa. Paham nggak? Karena ada loba, ada keserakahan di sana, ada kemelekatan untuk terlahir di alam arupa Brahma, maka dia akhirnya melakukan meditasi dan akhirnya membuat dia mencapai arupa jana, dan didukung oleh arupa jananya dia terlahir di arupa bumi, arupa Brahma. Jadi itu definisi dari asawa, mengalir keluar, memancar keluar sampai ke bumi yang tertinggi atau bahkan sampai ke Gotrabu. Asawa berhenti di maga. Kalau Anda masih ingat proses kognitif pencerahan, ada yang namanya momen kemunculan Gotrabu, yaitu apa? Pergantian silsilah, ya. Dia bisa memancar sampai di situ. Gitu. Tapi begitu setelah itu kesadaran lokutara muncul, dia enggak memancar. Tetapi pada saat mencapai jana pun juga sebenarnya dia berhenti juga, ya. Itu kira-kira penjelasan asawa, memancar keluar seperti nanah gitu. Ya, dia mengalir keluar. Atau juga asawa itu bisa diterjemahkan sebagai sesuatu yang sudah difermentasi sejak lama, kayak minuman keras gitu. Ya, jadi sangat memabukkan. Nah, jadi itulah yang disebut noda batin. Kemudian terkondisi, ya, rupa adalah fenomena yang terkondisi oleh karena keadaannya yang dibentuk oleh berbagai kondisi. Jadi ini mirip dengan sappacaya tadi, ya. Kondisinya apa? Ya, sebab kemunculan dia, kama, cita, utu, dan ahara, ya, mirip.
Rupa adalah duniawi, logia, oleh karena keadaannya yang terikat pada dunia yang disebut agregat yang menjadi objek pelekatan. Artinya begini, bahwa semua rupa apapun itu tidak pernah adi duniawi gitu ya. Berbeda dengan cita yang bisa dikategorikan menjadi duniawi dan adi duniawi kan. Kita tidak bisa mengkategorikan rupa ke dalam dua kelompok, duniawi dan adi duniawi. Semua rupa itu adalah duniawi ya. Karena rupa ini menjadi objek pelekatan. Adi duniawi tidak bisa, bukan objek pelekatan. Nibbana bukan objek pelekatan ya. Jadi itu arti dari duniawi, lingkup indriawi, kama wacara, oleh karena menjadi objek dari nafsu indriawi. Anda masih ingat nggak pelajaran bab ketiga ya, saya rasa tentang objek itu ya, tentang aramana sanggaha. Ada berapa jenis objek? Kira-kira boleh nggak saya jawab langsung biar hemat waktu aja gitu? Boleh ya? Hah? Nggak apa-apa ya? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Ada 4 ya, kama wacara 5 ya, kama wacara aramana, kemudian maha gata aramana, kama wacara aramana, konsep maha gata aramana, kemudian adi duniawi, lokutara aramana. Ada 4 kan? Masih ingat nggak kama wacara aramana itu apa saja? Objek lingkup indriawi itu apa saja? Boleh nggak saya jawab? Nah, ya. 54 cita, yaitu kama wacara cita. Kemudian 52 cetasika dan 28 materi. Nah, makanya disebut lingkup indriawi ya. Jadi berkaitannya dengan pelajaran yang lalu. Meskipun rupa itu bisa muncul di bumi Brahma atau alam Brahma materi halus ya, karena Brahma materi halus masih mempunyai tubuh kan, masih mempunyai materi kan, tapi tetap saja rupa itu disebut kama wacara atau lingkup indriawi. Kenapa? Karena rupa menjadi objek dari nafsu indriawi. Itu artinya tanpa objek, tidak memiliki objek karena tidak mengambil objek apapun ya. Saya rasa paham ya. Rupa tidak mengambil objek seperti yang dilakukan cita dan cetasika kan ya. Rupa juga tidak menyadari objek seperti cita kan. Karakteristik dari cita kan menyadari adanya objek. Rupa tidak bisa menyadari adanya objek. Rupa tidak bisa mengenali objek melalui proses kognitif seperti widi cita ya. Tidak ada ya. Jadi itulah mengapa rupa dikatakan sebagai anaramana. Ini kurang A ini ya, anaramana, kurang garis di atasnya. Anaramananya itu. Nah, kenapa? Karena rupa selalu menjadi objek itu sendiri ya, beda dengan cita cetasika. Cita dan cetasika kadang dia mengambil objek, kadang dia dijadikan objek juga. Tapi rupa tidak bisa mengambil objek, dia selalu dijadikan objek. Kemudian, nah ini paham ya, rupa tidak untuk ditanggalkan. Kalau ceramah hari Minggu berarti daging tidak untuk ditanggalkan kan, paham ya sekarang ya. Oleh karena materi bukanlah dhamma yang bisa ditanggalkan seperti kilesa. Kilesa bisa dihancurkan ya oleh tadangga dan lain-lain. Saya rasa di hari Minggu juga saya pernah membahas ini. Ada berapa tadangga pahana, artinya ini apa? Penanggalan melalui penggantian dengan faktor yang berlawanan. Ada berapa pahana ya? Tadangga pahana, kemudian wikambana pahana, kemudian maga itu apa? Patik pasadi, wikambana, uceda. Apa? Ingat nggak pelajaran hari Minggu? Coba saya recall my memory lagi. Tadangga pahana, wikambana pahana, kemudian samuceda pahana, kemudian patipasadi pahana, dan nisarana pahana. Ini sebenarnya proses penanggalan kilesa ya. Ada 5 macam ini. Tadangga pahana itu adalah menanggalkan atau meninggalkan kilesa dengan menggantinya dengan faktor yang berlawanan ya.
penanggalan kilesa yang memakai tadangga pahana ini bersifat temporer ya, tidak kekal ya. Saya ada sepertinya men-quote apa yang ada di kitab komentar. Kalau Anda suka suta silahkan baca Loba Suta dari Iti Wutaka. Di sana ada kalimat seperti ini palinya. Tata yang dipa aloke newa tamasa patipaka bawato, mengganti dengan dhamma yang berlawanan. Aloba dihi loba dikasa. Artinya apa? Loba dan lain-lain diganti dengan aloba dan lain-lain. Artinya apa? Kalau kita tahu batin kita sedang dikuasai oleh loba atau loba mula cita sedang muncul, ya kita berusaha untuk mengganti arus kesadaran tersebut sehingga akhirnya muncul kemurahan hati. Ya, kalau batin sedang dikuasai oleh dosa mula cita, kita ganti dengan katakanlah meta, ya toh? Kita taklukkan dengan meta. Kalau moha sedang muncul, kita ganti dengan amoha. Ya, jadi itu cara menaklukkan kilesa. Kemudian nama rupa pariceda di wipassananya nehi tasa ana tasa bahanang, penyingkiran dhamma yang tidak bermanfaat dengan atau melalui pengetahuan vipassana seperti nama rupa pariceda dan seterusnya. Artinya saya tidak, contohnya adalah paricakena loba di malasa. Jadi kalau ada noda keserakahan, kita lawan dengan paricaga, ya, yaitu pelepasan, kemurahan hati. Kalau ada panati pata di dusila, ada perilaku buruk seperti misalkan pembunuhan, ingin membunuh ya makhluk hidup atau melanggar sila-sila yang lain, maka harus dilawan dengan silena, dengan sila. Sadda dihi asadya dikasa. Kalau kita atau tahu bahwa kita sedang tidak mempunyai sadda, maka harus dilawan dengan memunculkan sadda. Ini teknik untuk menanggalkan kilesa. Tadangga pahana tadi, tadangga itu ya. Ya, mungkin Anda juga mengalami kan, belajar dhamma itu ternyata up and down kan, ups and downs ya. Naik turun ya, kadang rajin, kadang enggak ya. Nah, pada saat Anda enggak rajin itu sadda Anda sedang lenyap. Itu yang disebut asad. Anda sedang menjadi seseorang yang tanpa sadda, maka harus dilawan dengan sadda. Oh, tidak ada kegiatan yang lebih hebat daripada mendengarkan kelas abhidhamma. Ya, akhirnya muncul saddanya lagi. Oh, kelelawar aja mendengarkan abhidhamma aja buahnya besar sekali, itu kelelawar loh, nggak apa-apa, apalagi saya. Nah, akhirnya saddanya muncul. Ya, kemudian apa lagi? Saya sedang bercerita tentang tadangga pahana ya, penanggalan melalui faktor-faktor yang berlawanan. Nama rupa wawadhanena sakaya didiya. Kalau sedang muncul sakaya didik, pandangan salah tentang identitas diri, kita harus melawannya dengan ini vipassana. Bervipassana untuk merealisasi nama rupa pariceda nyana, ya, dengan menentukan, memastikan yang ini nama, yang ini rupa, supaya pandangan salah tentang keakuan itu lenyap. Kalau kita sudah bisa memilah-milah ini nama, ini rupa, maka pandangan salah tentang keakuan akan hancur gitu. Pacaya parigahena ahetu wisama hetu didinang. Untuk pandangan salah yang tidak sesuai, yang menganggap tiada akar, tiada sebab dari apapun yang muncul, harus dilawan dengan pacaya parigahanyana, yaitu pengetahuan yang mengambil, memahami bahwa segala sesuatu yang muncul itu ada sebabnya. Yaitu ini vipassana ya. Terus itu sampai udaya dasanena uceda didik. Kalau seseorang sedang muncul pandangan salah tentang uceda itu uceda itu apa bahasa? Nihilis ya. Ya. Kemarin di buku saya terjemahkan nihilis ya. Ya. Artinya uceda itu uceda, pemotongan, hancur, habis, nihil, nggak ada apa-apa. Setelah hidup ini nggak ada apa-apa lagi. Itu uceda didik. Ya, ini adalah kehidupan pertama dan terakhir. Ya, makanya nikmatilah hidup. Ya, karena hidup hanya sekali, kan suka ada yang begitu kan orang ya. Nah, itu pandangan salah tentang uceda, tentang nihilis, tentang tidak ada apa-apa setelah ini. Harus dilawan dengan bermeditasi vipassana untuk merealisasi udaya. Nah, di sini udaya dasanena, penglihatan tentang kemunculan dari segala sesuatu. Bahwa segala sesuatu itu ada munculnya.
Makanya akhirnya ucedaknya, nihilisnya jadi bisa ditangkal. Wayak dasanena sasata didi. Kalau sedang muncul pandangan salah yang disebut sasata itu adalah apa sih, kelanggengan semacam itu, kekekalan ya, tentang kekekalan, pandangan salah tentang kekekalan. Artinya apa? Oh, setelah ini saya akan lahir hidup di surga dengan kekal abadi. Nah, itu pandangan salah loh. Nah, itu harus dilawan dengan apa? Kita harus bisa merealisasi pengetahuan vipassana dengan penglihatan tentang waya. Waya itu kalau tadi itu muncul, ini lenyap. Ya. Jadi dengan melihat lenyapnya nama dan rupa, maka pandangan salah tentang kekekalan juga bisa ditangkal. Oh, ternyata fenomena lenyap juga kok, mana yang kekal? Ya, mereka yang berpandangan salah kekekalan adalah mereka yang tidak pernah melihat bahwa nama rupa itu lenyap. Muncul lagi, lenyap lagi, muncul lagi, lenyap lagi, gitu ya. Ini dari teks sih. Saya coba terjemahkan ya. Bayak dasanena sabba yesu abaya sanyaya. Untuk seseorang yang mempunyai abayasanya, persepsi tentang tiadanya rasa takut ya terhadap dhamma yang sesungguhnya menakutkan seperti samsara ini, ya kan menakutkan ya. Supaya kilesa ini bisa ditekan, maka diganti dengan adinawadasane, bukan. Bayak dasanena ya, diganti dengan penglihatan tentang ketakutan. Penglihatan tentang ketakutan itu kalau Anda bayaknya anak, kalau Anda bermeditasi, Anda akan mulai melihat bahwa ternyata nama rupa ini benar-benar menakutkan, karena setiap kali Anda melihat, menganalisa nama rupa, yang tampak hanyalah pecah, terurai. Jadi akhirnya muncul pengetahuan tentang ciri menakutkan dari nama dan rupa ya. Ada panjang banyak sih sampai Gotrabu ya. Gotrabuna sangkara nimita gahasa, ini yang terakhir ya. Seseorang yang masih mencengkeram ya. Seseorang yang mencengkeram sangkara nimita, tanda dari sangkara ya, atau mencengkeram sangkara, melekat kepada sangkara, kepada nama dan rupa ini ya, maka dia harus diganti dengan gotra bunyana. Itu pengetahuan pergantian silsilah sesaat sebelum magga nyana muncul kan ya. Ya, pada saat mencapai gotra bunyana, maka orang yogi biasanya sudah tidak mencengkeram sangkara nimita, tanda dari sangkara, tanda dari nama dan rupa. Ini dia udah mulai melepas. Semuanya udah lepas sampai magga dan palak muncul. Pada saat magga dan palak muncul, dia mengambil objek nibbana. Itulah tadangga pahana. Kemudian pahana yang berikutnya saya rasa kita tidak perlu bahas ya. Kalau wikambana pahana itu kan penanggalan kilesa melalui jana ya. Kalau samuceda pahana itu melalui magga, padipasadi itu melalui palak, nisarana itu melalui keluar dari samsara, itu nisarana pahana ya. Kemudian Anda masih ingat yang tadi ada berapa? Jadi kita ulangi lagi, semua materi adalah ahe, tuka, kemudian sapacaya, bagus, kemudian sasawa, ya, kemudian sangkata, kemudian logia, kemudian kamawacara, kemudian anaramana dan pahataba, ya. Itu harus dihafal besok untuk ujian. Silakan dibaca lagi. Bagaimana 5 macam materi yang dikenal sebagai transparansi dinamakan sebagai materi internal, yang lainnya adalah materi eksternal. Ya, jadi Anda hafalkan dulu nih yang disebut materi internal, karena ini di Anatalakana Sutta juga ada nih. Rupang bikawe anatta, rupanya idang bikawe atapawisan, idang rupang abadaya sangwadati, idang bikawe ajatang wa bahidawa olarikang wa suku mangwa. Itu jadi rupa diganti diklasifikasikan menjadi ajatang wa bahidawa, internal atau eksternal gitu. Jadi yang disebut internal dari 28 rupa itu hanya pasada rupa ya, yaitu materi transparansi ada berapa? 5, bagus.
Mari kita lihat penjelasan dari kitab subkomentar Ajatika, itu bahasa Palinya saya sertakan materi internal. Kenapa disebut internal? Oleh karena kemunculannya berkaitan dengan diri sendiri, atak bawa. Tentu saja materi yang lainnya pun juga sebenarnya muncul di internal, akan tetapi di sini hanya mata dan lain-lain ya yang disebut sebagai materi internal. Kenapa? Karena materi internal tadi itu sangat penting sehingga seolah-olah dia itu berkata seandainya kami tidak ada maka kita akan jadi seperti sebatang kayu busuk yang tidak berguna. Anda bisa bayangkan kalau kita adalah manusia yang tanpa mempunyai 5 pasada, ya kita tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar dan seterusnya, tidak ada penginderaan ya. Jadi oleh karena itulah pasada rupa menjadi sangat bermanfaat untuk setiap manusia, individu ya, tidak hanya manusia ya, makhluk apapun. Dan itulah mengapa mereka saja, materi-materi itu saja yang disebut internal karena nilai pentingnya, pertimbangannya ya. Atau alasan lain disebut internal karena kemunculannya terkait dengan kesadaran yang bertindak sebagai pintu. Jadi dia bertindak sebagai pintu untuk kemunculan kesadaran. Maka pasada rupa disebut internal. Ya, dia disebut sebagai pintu di mana kesadaran bertemu dengan tamunya dari luar pintu, objeknya kan. Ya, saya harap Anda tidak bingung ya. Memang benar ada rupa lain yang ditemukan di internal, tapi hanya itu saja yang disebut internal dengan alasan-alasan yang di atas. Apa saja alasannya tadi? Sangat penting dan bermanfaat. Tanpa pasada kita menjadi seperti kayu busuk gitu tadi ya, tidak bisa apa-apa. Tanpa pasada ya kita tidak bisa mengenali objek, tidak ada penginderaan. Berarti ada berapa materi yang disebut eksternal? Tinggal dikurangkan 28 kurangi 5 berarti 23 materi, sisanya disebut materi eksternal. Bisa Anda sebutkan? Deng deng deng. Mahabhuta 4. Gocara berapa? 7. Gocaranya 7. Gocara berapa? 4 lagi 8. Bawa berapa? 2, 10. Jiwita dulu kan? Oh ya, Hadaya dulu berarti 11. Jiwita 1, 12. Kemudian Ahara 13. Terus 10 yang Anipana. Ya. 10 yang bukan materi, yang benar-benar materi itu ya. Berarti 23 materi tadi disebut eksternal ya. Tapi Anda harus memahaminya bukan berarti materi-materi tadi ada di luar tubuh kita, ya bukan. Karena beberapa materi ada di dalam tubuh kita, ya bisa di dalam, bisa di luar. Disebut eksternal karena meskipun ada di dalam tubuh, mereka tidak sepenting dari 5 pasada. Itu penjelasan dari kitab subkomentar. Mari kita lanjutkan. 6 macam materi, yaitu transparansi dan jantung dinamakan materi yang merupakan landasan. Yang lainnya adalah materi yang bukan landasan. Anda sudah belajar kan ada berapa landasan sih sebenarnya? 6 kan? Landasan mata, landasan panca indera dan landasan jantung. Berarti 6. Ya, 6 itu adalah materi landasan, sisanya bukan materi landasan. Saya rasa mudah ya untuk dipahami. Di kelas-kelas terdahulu kan kita sering membahas kan tentang landasan mata dan seterusnya. Nah, inilah dia orangnya ini. Ya, kemarin-kemarin belum sempat kan Anda kenalan. Nah, ini dia orangnya. Landasan mata adalah caku, pasada dan seterusnya ya. 22 materi lainnya adalah materi yang bukan landasan karena dia bukan merupakan materi, fenomena materi yang mensupport kemunculan kesadaran. Selanjutnya 7 macam materi, yaitu transparansi dan isyarat dinamakan materi yang merupakan pintu. Yang lainnya bukan pintu. Selama ini Anda hanya mengenal berapa pintu di cita? Pintu mata, pintu panca indera 5 kan. Terus pintu batin itu apa? Bawangga kan. Kita bicara materi. Berarti 2 yang lain ini apa ini?
Berarti yang tadi tidak masuk kan? Isyarat, yaitu isyarat tubuh dan isyarat ucapan. Ini kan dua materi meskipun dia hanyalah atribut kan, ya anipana rupa kan, tapi dia juga disebut materi. Dia merupakan pintu. Pintu apa? Pintu karma. Pintu kama. Ya. Isyarat tubuh adalah pintu untuk kama tubuh, isyarat ucapan adalah pintu untuk kama ucapan. Kama mental pintunya di mana? Nah, belum belajar kan? Makanya belajar. Sekolah ngapa? Apa kama mental apa pintunya? Boleh nggak saya jawab sendiri? 29 cita, yaitu terdiri dari akusala cita dan loki akusala. Sebentar. 29 cita ya, terdiri dari 12 akusala plus 17 lokia cita. Lokia cita, lokia kusala cita. Ada berapa kusala cita? Mudah kan? Akusala kan 12, kusala kan kebalikannya 2, 1 2 dibalikkan 21. Dari 21 kan yang 4 adalah adi duniawi kan, berarti 21 kurangi 4 ada 17. Kenapa? Itu saja yang disebut pintu kama mental. Ya karena kama munculnya dari kesadaran-kesadaran itu toh. Kalau karma buruk munculnya dari 12 akusala cita. Kalau karma baik lingkup indriawi munculnya dari 8 mahakusala cita. Kalau karma berat yang baik pencapaian jana melalui 12 mahagata kusala cita. 5 plus 4 9 mahagata kusala kan? Paham ya? Berarti pintu kama mental apa? 29 cita, yaitu 12 akusala cita dan 17 kusala lokia cita. Lokia kusala cita. Pinter ya. Yuk lagi. 8 macam materi, yaitu transparansi, jenis kelamin, dan kehidupan, dinamakan materi yang merupakan daya pengendali. Yang lainnya bukan daya pengendali. Ini istilah daya pengendali ini sebenarnya akan saya rubah ya menjadi, Anda lihat palinya ada yang berwarna kuning, indriya rupa. Ya, saya jelaskan. Rupa adalah materi, indriya itu semacam berasal dari kata indra. Indra itu kalau Pak Sansekerta. Kalau palinya inda. Inda itu raja atau tuan. Ya, karena dia adalah tuan atau raja, maka dia mengendalikan semuanya. Dia berkuasa. Ya, berkuasa terhadap wilayahnya masing-masing, wilayah kerajaannya masing-masing. Caku Pasada disebut sebagai raja, makanya dia kadang nanti di teks Abhidhamma dia mempunyai nama Cakundriya, Caku Indriya, Raja Mata. Nah, signifikansinya apa? Materi kalau disebut sebagai indra, indriya atau daya pengendali atau raja, signifikansinya adalah dia mengendalikan semua fenomena yang muncul di situ, termasuk cita dan cetasika itu di bawah kendali dia. Artinya begini, cakundriya, kalau kita berbicara cakundriya, kalau indriya mata kita ini tidak sehat, maka kita tidak bisa melihat objek dengan baik. Betul nggak? Kita tidak bisa melihat objek dengan baik itu gara-gara cita dan cetasika kita yang tidak baik atau indera mata kita yang tidak baik? Indera mata. Kalau sotindriya, sota indriya digabung jadi sotindriya, berarti indriya telinga kita itu tidak baik, kita tidak bisa mendengar suara dengan baik. Kalau indriya telinga kita baik, kita bisa mendengar dengan baik. Jadi pendengaran sangat tergantung pada raja telinga. Penglihatan tergantung pada raja mata. Dan seterusnya panca indera yang lain, tapi ada juga yang lain jenis kelamin. Ya, jadi itik bawa dan pumbawa pun juga merupakan indriya, ya. Maka nanti kalau belajar di Dhammasanggani gitu Anda akan ketemu istilah itindriya, itik indriya, purisindriya, indriya laki-laki, raja laki-laki. Itu di
di kitab Dhammasanggani. Kenapa? Karena materi ini benar-benar sebagai raja. Kalau Anda mempunyai itindriya, maka seluruh tubuh, ucapan dan lain-lain akan dikuasai oleh dia. Gitu ya. Sedemikian pula dengan purisindriya atau purisata ya. Purisata atau pumbawa. Itu juga merupakan indriya. Kemudian jiwitindriya, ya, jiwitindriya, jiwita kan, jiwita rupa itu juga merupakan indra, menjadi jiwitindriya kan, menjadi raja kehidupan karena dia benar-benar menguasai semua materi yang muncul bersamanya di dalam satu klaster atau kelapak yang lahir dari karma. Ya, nanti akan seharusnya ada penjelasannya. Kita lihat dulu dari kitab subkomentar. 8 jenis materi tadi adalah materi daya pengendali atau materi indera karena berkaitan dengan kekuasaan di antara 5 kesadaran indriawi. Tadi sudah saya jelaskan, jenis kelamin dan lain-lain itu artinya yang satunya adalah jiwitindriya kan ya, tentang kehidupan, dan dalam hal penjagaan terhadap materi yang lahir bersamanya itu jiwitindriya. 5 jenis materi transparansi memiliki kekuasaan di antara kesadaran mata, kesadaran telinga dan seterusnya. Karena ketika materi tersebut tajam atau tumpul, maka hal itu akan menyebabkan kesadaran terkait menjadi tajam atau tumpul. Itu pengertian dari indriya. Ya, jadi sekarang Anda paham kenapa disebut sebagai indriya gitu. Nanti mungkin di buku kita terjemahkan jadi materi indra gitu aja ya, supaya dekat ya antara Pali dan bahasa Indonesia, karena kita kan juga mengenal kata indra kan. Jadi 8 materi ini menjadi raja di wilayahnya masing-masing ya. Penjelasannya cukup jelas. Sepasang materi jenis kelamin mempunyai kekuasaan di antara jenis kelamin perempuan atau laki-laki, walaupun muncul karena kondisinya masing-masing ya. Sebagian besar materi tersebut muncul dalam berbagai corak mereka masing-masing di dalam kesinambungan yang memiliki karakteristik alamiah perempuan atau laki-laki. Jadi itik bawa itu mengendalikan sifat atau tingkah laku perempuan, cara berjalannya itu. Kenapa laki-laki dan perempuan cara berjalannya katakanlah berbeda? Karena ada indria yang disebut itik bawa dan purisindria itu tadi. Ya, suaranya juga berbeda, ya. Kebiasaannya berbeda, yang satu suka nangis. Enggak ya? Kau ketawa? Bante merendahkan wanita. Cara bermain juga berbeda ya. Kenapa ya? Cara bermainnya berbeda. Kita dulu sukanya mainnya apa? Kalau kita laki-laki suka main sepak bola kan. Kalau teman kita yang perempuan itu yang SD itu wah pergi kayak punya keranjang-keranjangan kayak mau belanja ke pasar gitu, nanti daun dikumpul-kumpulin, diiris-iris ya kayak bener-beneran gitu mau masak gitu. Itu yang menyebabkan apa? Karena ini tadi ada indria ini tadi yang mengendalikan itu semua kan, ya. Materi kehidupan yang ke-8 memiliki kekuasaan dalam hal penjagaan terhadap materi yang lahir dari kama. Itu saya beri warna kuning ya, karena jiwita rupa hanya muncul di klaster yang lahir dari karma, ya. Bersama dengan materi yang lahir dari kama yang lain, berarti yang memiliki keterikatan dengan daya kehidupan. Kedua materi bertahan dalam momen yang sama. Materi kehidupan ada dengan mengikatkan dirinya sendiri secara sempurna di dalam dhamma yang telah diletakkan seperti seorang nahkoda. Penjelasannya seperti ini. Jadi katakanlah di dalam bola mata kita ini nanti kalau kita udah belajar tentang kelapak atau klaster, ada satu klaster yang namanya cakuk dasaka. Ya, cakuk dasaka kelapa artinya klaster dekat mata, gitu, kesepuluhan mata. Ya, berarti satu klaster ini isinya 10 individu materi. Ya, gampang untuk diingat-ingat. 8 sudah pasti ada, karena ini tidak terpisahkan kan. Winiboga yaitu 4 mahabhuta, wana, ganda,
rasa, oja. Yuk hafalkan yuk, awini boga 4 mahabhuta, wana, ganda, rasa, oja. 4 mahabhuta, wana, ganda, rasa, oja. 8 ini selalu muncul di dalam klaster. Kemudian karena dia tidak terpisahkan. Yang ke-9 adalah rupa, itu caku pasada itu sendiri. Karena kita bicara tentang caku dasaka kan? Berarti caku pasada ada di situ. Yang ke-10 adalah jiwita rupa. Yang kemarin kelas minggu lalu sempat saya sampaikan kepada Anda, saya lagi berpikir ini mungkin semacam nyawa gitu dalam konsep agama-agama lain. Ini nyawa itu ya gitu, itu sebenarnya jiwita itu. Bisa jiwita rupa, bisa jiwita cetasika. Hah? Buku 2? Saya sudah ya. Oke. Ya. Saya rasa nyawa itu sebenarnya jiwitindriya. Ya. Jadi tadi saya menjelaskan tentang caku dasaka kan, klaster ke-10-an atau dekat mata yang lahir dari kama ya. Dari 10 individu rupa tadi, jiwitindriya tadi menguasai klaster tadi. Makanya tadi dikatakan dia menjaga materi-materi lain yang lahir dari kama yang memiliki keterikatan dengan dia, artinya muncul dari klaster yang sama ya dengan jiwita rupa itu sendiri. Kedua, materi bertahan dalam momen yang sama seperti cita cetasika itu loh. Cita dan cetasika yang muncul bersama itu kan dia bertahan bersama kan, muncul bersama-sama, lenyap bersama-sama. Nah di dalam satu klaster tadi ada 10 individu rupa, dia juga bertahan bersama, muncul bersama, kemudian bertahan, terurai bersama. Mirip cita dan cetasika ya. Saya kemarin tanya ke Aling, klaster itu apa sama dengan senyawa ya dalam kimia itu ya. Kalau ada yang paham ilmu kimia mungkin sama ya dengan senyawa itu ya. Ya, dia muncul bersenyawa kan, artinya satu nyawa kan. Senyawa, satu nyawa. Jadi begitulah jiwitindriya menjaga rupa yang muncul bersama dengan dia di dalam satu klaster yang sama. Tapi hanya klaster yang lahir dari karma. Tapi jiwitindriya juga menjaga dirinya sendiri kan. Ingat nggak? Kelas minggu lalu sudah saya sampaikan tukang sampan ya. Kalau di sini nahkoda. Seperti nahkoda kapal kan, membawa penumpang menyeberang, dia sendiri juga menyeberang. Itu kira-kira begitu. Jiwitindriya menjaga supaya materi bisa berlangsung sampai mati, istilahnya sampai lenyap. Tapi dia juga menjaga dirinya sendiri hingga hidup sampai mati. Paham ya? Atau nggak paham? Awas kalau nggak paham. Besok nggak mau ngajar lagi saya. Orang muda kok nggak paham. Kalau di buku kedua mungkin saya berikan contoh seperti air di dalam kolam teratai gitu ya. Ya, air ini membuat teratainya hidup, kira-kira begitu. Itulah jiwitindriya. Kalau kita bicara rupa, kehidupan rupa ini kan usianya 51 submomen kan. Jadi jiwitindriya itu menjaga rupa yang muncul bersama di dalam satu klaster supaya bisa hidup sampai ke momen 51, submomen ke-51. Dan dia nanti di submomen penguraian, di submomen ke-51 ya penguraian, mati bersama-sama. Ya makanya kalau Anda mendengarkan Sayadaw Myanmar, siapa tahu satu hari nanti ada Sayadaw yang berkata, sesungguhnya usia kita itu sangat singkat sekali, di dalam 1 detik itu kita udah mati lahir jutaan kali, miliaran kali, ya kayak gini ini. Ya, karena beliau sedang berbicara dengan metode Abhidhamma gitu. Ya, kok sudah selesai? Pas ya? Cepet ya? Hah? Oke, berarti selesai beneran. Pas jam 8. Berarti saya pinter memilih slide-nya. Baik, terima kasih. Terima kasih Bante untuk penjelasannya malam ini. Berikutnya bagi Kalyanamita yang ingin bertanya kami persilahkan. Madami Bante. Bante, Ali masih bingung kenapa materi itu disebut sasawarupa, ya maksudnya yang
kesannya hanya asawa yang bisa mengambil materi. Padahal kan kita mengenal ada sobana cita yang di dalamnya kemunculannya tidak ada akara yang tidak baik, cetasika yang tidak baik, itu juga kan bisa mengambil objek materi gitu. Iya, benar. Saya ini kan yang terbaik. Sasawa, asawa itu adalah seperti tadi salah satu contohnya adalah seperti minuman yang difermentasi sudah sejak lama, sejak awal dari samsara. Asawa itu sudah ada di arus kesadaran kita. Dia sudah ada terus. Jadi kayak difermentasi di dalam gitu. Meskipun pada satu saat ini hanya perumpamaan saja. Meskipun satu saat maha kusala itu muncul, tetapi selama kita itu masih belum menghancurkan asawa, maka kita bisa mengatakan bahwa asawa itu menjadi faktor yang mendorong di belakang gitu, underlying factor. Jadi dia menjadi semacam tenaga penggerak. Nah, seolah-olah itu hanya perumpamaan karena sesungguhnya asawanya belum dihancurkan. Nah, rupa dikatakan sebagai sasawa, menjadi objek dari asawa, objek pelekatan. Karena pada saat seseorang sudah tidak mempunyai asawa, maka dia sudah tidak lagi melekat kepada rupa. Tapi tetap bisa mengambil objek. Kan pada saat orang seorang tidak mempunyai asawa, dia kan sudah menjadi arahat. Mau tidak mau dia harus melanjutkan kehidupannya sampai selesai kan. Setelah kehidupannya itu berakhir, sudah tidak diambil lagi karena emang padam. Ya, tapi selama masih ada asawa, maka kematian akan diikuti lagi dengan kelahiran lagi dan mengambil lagi gitu. Terus begitu. Tapi kalau sudah hancur asawanya, maka dia hanya menghabiskan sisa hidupnya saja, karena itu konsekuensi dari kelahiran. Setelah kematiannya dia parinibbana, setelah itu sudah tidak ada lagi. Terima kasih Bante. Ya, sama-sama. Silakan. Ada lagi? Selamat malam Bante. Saya mau tanya, kalau misalnya tubuh kita ini kan muncul karena 4 sebab Bante. Kalau yang di eksternal kan hanya 1 sebab ya Bante, kan dari temperatur aja kan maksudnya. Kalau apa? Kalau tubuh kita kan dari 4 sebab tadi yang karma, cita, utu, ahara. Kalau di luar kita seperti benda kayu ini kan berarti cuma 1 ya Bante, temperatur ya dari. Nah itu apakah memang yang di luar ini memang terjadi seperti maksudnya seperti ahara muncul? Juga loh yang di luar itu ya. Tumbuhan kan ini ya ahara ya. Sebentar, saya harus pastikan. Saya kemarin baca bukunya. Saya harus pastikan dulu ya. Ini saya dari baca buku sih Bante, dari bukunya Nina van Gorkom. Dari dia utuh. Dia bilang hanya dari utuh. Apakah maksudnya materi yang seperti kayu ini dia juga, misalnya anggaplah rupang Buddha ini Bante, apakah dia juga terjadi proses muncul berlangsung lenyap dan utuhnya terus memproduksi rupa? Oh ya sama. Semua materi itu mempunyai karakteristik sang kata lakana kan, muncul bertahan sesaat lenyap, muncul bertahan lenyap, semuanya di dalam samsara apapun semuanya itu muncul bertahan lenyap, muncul bertahan lenyap, tidak ada yang tidak seperti itu. Terima kasih Bante. Satu lagi Bante, yang pertanyaan saya minggu lalu tentang Milinda Panya itu di bab 1 Bante tentang jiwa. Saya udah cari ketemu yang disebut diterjemahkan sebagai penalaran dan kebijaksanaan kan. Iya betul Bante. Itu adalah kata untuk manasikara, yuniso manasikara dan panya, kebijaksanaan. Tetapi kita itu tidak bisa membaca satu kitab tanpa penjelasan. Tanpa melihat kitab penjelasannya. Sayangnya saya tidak mempunyai kitab penjelasannya. Jadi kitab komentar dari Milinda Panya saya nggak ada. Padahal ya di Tripitaka saya nggak ada. Jadi saya tidak bisa memastikan kenapa begitu gitu. Ya. Terima kasih Bante. Ya, oke. Karena saya yakin pasti konsisten, cuman kita belum tahu penjelasannya aja. Ya. Kita dulu pernah kan ada umat di Indonesia yang ngotot
asanya sata itu kan makhluk tanpa persepsi. Berarti dia ngotot, ya yang nggak punya cuma persepsi, yang lainnya punya gitu kan, namanya asanya sata gitu. Udah saya jelaskan tetap aja nggak bisa. Kalau gitu kenapa nggak dinamakan gitulah kira-kira. Ya akhirnya ya capek deh gitu. Itu ya. Jadi kalau kita dididik dulu di Myanmar itu, setiap misalkan kita melihat kayak tadi harus melihat komentarnya, nanti kadang ada sub komentarnya lagi, kadang ada sub komentarnya lagi, berlapis-lapis. Ya, jadi ada adha kata, ada tika, ada anutika gitu. Ada lagi sub-subnya itu. Nah, itu menarik sih. Saya justru karena model belajar seperti itu saya tertarik. Jadi kita tidak diajarkan untuk beropini. Kita benar-benar menghormati kitab komentar dan subkomentar tradisi Myanmar ya. Oke. Berikutnya, ada lagi yang ingin bertanya? Selamat malam Bante. Mungkin pertanyaan saya tidak tahu ini akan keluar dari konteks atau tidak. Tapi Bante menyebutkan atas kata lingkup indriawi. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana cara kita terlepas dari ikatan indriawi sebagai remaja zaman sekarang? Terima kasih. Bagaimana kita terlepas dari apa tadi? Ikatan indriawi. Ikatan ya, kemelekatan lah, pelekatan terhadap kenikmatan indriawi ya. Jadilah anagami, bermeditasi terus, kemudian mencapai anagami maga dan pala. Nah, Anda lepas dari kama, dari nafsu-nafsu indriawi. Ya, selama belum jadi sotapana aja nggak bisa lepas juga. Nah, tapi bagaimana cara melepaskan secara temporer tadi kan ya, cara melepaskan pengetahuan dharma itu penting ya. Misalkan dari sutta kan banyak disebutkan kita harus memahami bahaya yang tampak dari nafsu-nafsu indriawi dan bahaya yang tidak tampak. Ya, bahaya yang tampak dari mengejar kenikmatan indriawi itu apa? Berantem sebagai remaja ya kan, rebutan pacar, gitu. Oh, yang diincar satu, yang incar tiga, ya berantem. Ya kan, itu bahaya yang tampak. Bahaya yang tidak tampak, dia adalah karma buruk. Kalau berbuah bisa memunculkan kelahiran di alam bawah setelah kehidupan ini. Nggak tampak, tapi nyata, kekuatannya nyata. Dia bisa menyeret makhluk apapun untuk lahir di neraka, peta, asura, binatang, karena dia adalah karma buruk. Nah, terus gimana dong Bante? Jadi biku. Udah nggak ngincer pacar, nggak ngincer siapa, udah. Itu caranya. Jadi biku lah. Nanti saya pertimbangkan. Ya. Dunia nggak worth it lah. Dunia nggak worth it, percuma, nggak ada manisnya dunia itu. Kelihatannya aja manis, padahal enggak. Ada lagi? Sudah, terima kasih Bante. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Coba dengarkan ceramah saya tentang 4 butir durian di YouTube. Ya. Ceramah saya judulnya 4 butir durian, itu cara mengatasi nafsu, keinginan, kesenangan, kenikmatan. Ya, oke. Ada lagi? Selamat malam Bante. Ini ada beberapa yang saya kurang jelas Bante. Kan di sini ada 8 ya, tanpa akar, dengan kondisi dan seterusnya. Apakah semua rupa itu akan ada sifat-sifat seperti ini? Yang kedua adalah ini yang ketiga, sifat yang ketiga dengan noda batin sawa. Apakah itu berarti rupa muncul karena arus batin atau noda batin dari para makhluk gitu? Jadi mungkin karena karmanya atau kilesanya bagus. gitu. Saya baru ingat ini ya. Nah, ada lagi, cukup.
Tadi yang pertama tadi adalah rupa itu diklasifikasikan ke dalam 8 tadi ya. Jadi sebenarnya semua rupa itu satu. Semuanya mempunyai ciri, ya itu tadi semua. Cirinya rupa itu begitu. Ahituka, sapat saya dan seterusnya. Itu semua rupa. Jadi apa tadi pertanyaan Pak Haryo itu kan apakah satu atau dua? Semuanya. Iya, ya semua rupa itu seperti itu 8 itu, tanpa akar, dengan kondisi, dengan asawa dan seterusnya, itu semuanya gitu. Yang kedua itu bagus. Kenapa disebut sebagai sasawa dengan asawa? Karena menjadi objek dari asawa. Karena apa? Selama masih ada asawa maka dia masih lahir lagi kan, ya kan? Pada saat lahir pasti masih disertai dengan rupa terus kan, ya kecuali dia terlahir di arupa bumi ya. Tetapi walaupun demikian selama dia sebagai Brahma arupa, kalau asawanya belum dihancurkan, begitu keluar dari arupa bumi dia lahir ke alam kamawacara, dia dengan rupa lagi gitu. Setelah lahir di rupa Brahma dia disertai dengan rupa lagi dengan ini. Jadi itulah juga jawaban untuk Aling tambahan ya untuk pertanyaannya Aling tadi. Selama masih ada asawa maka akan selalu ada rupa gitu. Gitu ya Pak. Muncul karena ada asawa. Ya, selama masih ada asawa maka rupa akan muncul. Jadi makanya tadi saya katakan, seandainya pun seorang putu jana lahir di arupa bumi sebagai Brahma arupa, tapi selama dia masih putu jana maka dia hanya terbebas dari materi untuk sementara saja selama dia hidup di alam tersebut. Begitu dia keluar dari alam tersebut, lahir di alam yang di bawahnya, di bumi yang di bawahnya, dia lahir disertai rupa lagi. Pasti karena asawanya belum hancur. Nah makanya tadi waktu menjawab Aling juga saya katakan kan, lain ceritanya kalau seseorang sudah menghancurkan asawa, berarti dia menjadi arahat kan. Memang konsekuensinya dia harus menghabiskan kehidupannya di satu kehidupan itu masih disertai dengan rupa. Tapi kematian dia sudah tidak ada lagi rupanya gitu. Kan dia meninggal kan seperti api yang padam, arahat itu kan padam, sudah tidak ada kehidupan lagi gitu. Ini sudah padam, sudah tidak ada cita dan cetasika malah. Cukup jelas ya. Ya. Ada lagi? Ya, saya jelaskan lagi tambahan yang dari Pak Haryo tadi. Seperti yang sudah kita pelajari di kelas terdahulu, setiap kali patik sandi muncul kan selalu disertai oleh 3 kelapa kan, 3 klaster kan, yaitu kaya dasaka, klaster ke-10 tubuh jasmani, bawa dasaka, klaster ke-10 jenis kelamin, dan juga waduk dasaka, klaster ke-10 landasan jantung ya. Nah 3 klaster ini, 3 kelapa ini lahir dari kama ya. Kama ini karena tadi underlying faktornya, pendorong dari belakangnya meskipun mahakusala, tapi selama masih ada asawa ya, maka masih ada karma. Kalau sudah nggak ada asawa, nggak ada karma. Ya, jadi itulah mengapa meskipun mahakusala sebenarnya didorong juga oleh asawa gitu. Nah, pada saat Patisandi muncul dia disertai dengan 3 rupa kelapa. Ini pun lahirnya dari kama. Nah, kama ini bisa terakumulasi karena masih ada asawa. Kalau sudah nggak ada asawa kan seorang arahat tidak melakukan karma lagi, dia kan kiriya fungsional kan gitu. Jadi ya begitu, selama masih ada asawa maka rupa akan terus muncul. Karena sebenarnya rupa itu menyertai kelahiran patik sandinya aja gitu. Gitu. Paham Mbak? Ada yang ini mau dipertajam lagi? Selamat malam Bante. Nah ini tadi saya teringat Bante bilang Sotapanya hanya 7 kali kelahiran, pasti keluar dari samsara ya. Saya teringat dari teman saya tanya, kenapa hanya sebut 7 kali gitu. Dia tanya saya jawab, ini dari Sutta udah di jawabannya seperti itu. Tapi dia tidak puas gitu Pak. Nah pertanyaannya kenapa tidak 8, 9 katanya.
Begitu Bante. Jawabannya Terima kasih. capek deh gitu. Capek deh gitu. Nanti sama saja, nanti misalkan Anda naik ke sini, naik apa ke sini? Bensinnya 1 liter berapa kilo? Kira-kira? 1 liter? 1 liter bisa jalan berapa kilo? 30 kilo. 30 kilo. Kenapa enggak 50 kilo? Kenapa? Why? Why? Anda jawab, Bante capek deh. Itu hukum alamnya seperti itu. Hukum alamnya seperti itu, ibarat api, minyaknya udah mau habis, katakanlah begitu, memang durasinya maksimal 7 kali kelahiran. Satakatu parama, paling banyak 7 kali lagi gitu, 7 kali kelahiran. Itu teksnya begitu ya. Tidak ada kelahiran yang ke-8. Nah gitu, itu ada teks-teksnya seperti itu. Ya karena mungkin residunya. Jadi kalau seorang Sotapana yang lahir 7 kali lagi, itu artinya dia tidak usah berlatih aja, dia residunya itu setelah 7 kelahiran habis, padam sendiri. Ada semacam residunya begitu. Ya kalau ditanya kenapa tidak 8, kenapa dia? Ya itu. Susah dong. Kenapa? Iya. Ada lagi? Oke. Yang lain? Maaf Bante, yang pertanyaan minggu lalu tuh bagaimana ya Bante? Yang apa ya? Yang tentang lakana rupa, yang yang rupasa upacaya dan rupasa santati itu apakah juga pembagiannya itu kan dijelaskan hanya yang kamaja rupa, yang setelah terbentuknya cakup dasaka dan sebagainya, baru setelah itu disebut kemunculannya disebut sebagai rupasa santati. Nah, bagaimana dengan yang utuja rupa dan lain? Belum ketemu saya. Okay. Itu kalaupun ada mungkin di Dhammasanggani, kitab komentarnya kira-kira, tapi saya belum sempat nyari sih. Harusnya sama sih logikanya sih. Karena kalau enggak, lalu yang lahir dari cita utuh dan ahara apa dari? Bagaimana menggolongkannya sebagai rupasa, upacaya, santati dan yang lain gitu kan? Harusnya sih sama. Tapi endingnya yang berbeda ya berarti ya Bante? Nah mungkin ya batasannya sampai cakuk dasaka dan seterusnya muncul itu sebagai batasan universal kan. Ya jadi setelah momen tersebut maka itu santati semuanya gitu. Nah cuman endingnya emang berbeda. Misalkan kalau yang lahir dari karma itu kan 17 momen ya sebelum cuti ya. Itu berhenti, kemudian yang dari utuh itu akan terus misalkan gitu sampai cuti cita ya. Yang dari ahara itu sampai terakhir dia ini, sampai terakhir dia makan minum gitu. Kan ada orang yang koma sekian lama gitu, itu makan minum nggak sih? Kalau dari selang ya makan. Masih dapat ya. Tapi ada orang yang mungkin bertahan tanpa makan minum 3 hari terus meninggal dunia gitu. Berarti dia udah berhenti di situ, udah nggak diproduksi lagi. Terus Bante, kalau misalnya kualitas dari materi itu kan, kalau misalnya kita lihat kan manusia kan memang mengalami kelapukan, berarti kan termasuk organ-organ tubuhnya itu mengalami degenerasi gitu kan. Nah itu sebenarnya konteksnya secara abhidhamma itu di apanya ya Bante? Jiwitindriya rupanya atau bagaimana? Regenerasinya gimana ya? Degenerasi, maksudnya degenerasi itu ya misalnya tulang mungkin mengalami kelapukan juga, misalnya jadi misalnya osteoporosis atau apa, terus otot juga pasti, maksudnya organ kita kan mengalami kelapukan sebenarnya. Tapi kan sebenarnya itu semua terbentuk dari 4 sebab juga kan. Ya karena mungkin jiwitindriyanya itu mempunyai lifespan durasi masing-masing ya, usianya masing-masing kan. Kayak misalkan kalau masih ingat pelajaran tentang karma, kematian itu kan muncul dari 4 sebab
Yaitu salah satunya batas usia, yang lainnya adalah kekuatan dari karmanya. Oh iya, iya maksud Aling adalah kan tetap aja materi itu terbentuk dari 4 tadi kan, yang cita, kama cita. Gitu. Nah berarti kualitas dari pembentukan itu yang jadi berkurang atau bagaimana ini? Kualitas pembentukannya itu yang jadi berkurang kalau dia mengalami misalkan kayak kelapukan ya. Kayak bayi Kerapu. sama orang tua kan Berbeda. beda, misalnya dari kulit aja misalnya gitu. Saya rasa karena jiwita ya, karena semua materi yang lahir dari karma itu kan mempunyai kekuatannya masing-masing ya. Ada yang mempunyai kekuatan sampai dia muncul sampai 80 tahun, ada yang 40 tahun gitu. Lebih pada itunya. Tapi kalau regenerasi semuanya disebabkan pikirannya sering marah-marah, cepat kusut. Itu mempengaruhi apanya ya Bante? Mempengaruhi apanya ya? Mungkin temperatur? Mungkin. Padahal cita ya, padahal cita jarupa. Kalau misalnya marah-marah itu kan berarti kan dosa mula misalnya. Cita jarupa. Tapi kan dia kan terangkai semua kan. Klasternya itu kan terangkai kan. Kalau misalkan kama jarupa dikelilingi oleh cita jarupa yang panas-panas semua, dia kayak mematangkan juga gitu ya. Temperatur sih, elemen api kan ada di mana-mana, ada di kama jarupa, semua kelapa kan ada elemen api. Tapi mungkin lebih ke cita kali ya, sama karma lah. Untuk yang usia tua gitu Bante. Ya 2 itu ya, karma dan cita ya. Kalau karmanya melemah, cita melemah. Materi yang lahir dari karma melemah kan, kekuatan cita juga melemah. Ya akhirnya juga berkaitan dengan rupa kelapa yang dilahirkan oleh cita juga kualitasnya berbeda gitu kan. Kaitannya seperti itu. Ya. Terima kasih Bante. Ada lagi? Malam Bante. Bisa tolong jelaskan sedikit tentang sahajata kama Bante? Itu kan katanya yang memproduksi rupa kita pada saat kama itu apakah sahajata kama itu atau kama yang bagaimana Bante maksudnya? Sahajata kama itu adalah karma yang lahir bersama. Kalau yang muncul bersama Patisandi tadi itu adalah nana kanika kama. Jadi muncul di momen yang berbeda, itu adalah dari karma yang sebelumnya, di kehidupan sebelumnya. Sahajata kama itu adalah misalkan seseorang melakukan pelanggaran sila, misalnya mencuri ya. Berarti cetananya kan cetana untuk mencuri gitu ya. Nah efeknya apa? Gara-gara cetana itu tadi, maka fenomena mental yang muncul bersamanya itu bisa dikatakan sebagai efek. Kemudian rupa yang lahir dari itu juga bisa dikatakan sebagai efek. Karena pada saat cita muncul dia memproduksi rupa juga. Saha itu bersama, jata itu kelahiran. Jadi kama dengan kelahiran yang bersama-sama gitu. Kalau yang di Patisandi itu yang rupa kelapa itu nana kanika. Nana itu berbeda, kanika itu momen karma yang dilakukan di momen yang berbeda. Dalam hal ini di momen yang bisa jauh di kehidupan lampau, bisa dekat. Itu bisa di detik menjelang kematian. Ya dekat-dekat dengan kematian dia melakukan karma, kemudian menghasilkan Patisandi dan 3 rupa kelapa itu tadi gitu. Itu nana kanika. Itu nana itu apa? Nana itu apa? Coba ada kamus nggak? N A panjang, N titik bawah A panjang kayaknya. Yang berbeda gitu kayaknya ya.
Nana. Sahajata kama itu berarti pada saat karma itu pada saat perbuatan, misalnya perbuatan itu dilakukan, rupanya juga terbentuk, respon batinnya juga terbentuk, Bante. Respon batin itu Atau apa bukan yang Anda respon maksud? batin, itu maksudnya citanya juga apakah seperti misalnya kalau sahajata kama itu nanti akan menjadi seperti kecenderungan kita, Bante? Sahajata itu maksudnya lahir bersama. Jadi fenomena yang lahir bersama dengan itu yang disebut sahajata. Dia bisa membawa seperti kebiasaan. Oh iya, ya semua karma bisa membawa kebiasaan. Misalnya kalau kita pertama mencuri tapi lama-lama kita Iya. betul ya, Bante, maksudnya ada Itu kecenderungan untuk sering mencuri gitu. Itu kehebatan karma. Dia bisa cenderung muncul lagi gitu, berulang-ulang lagi. Makanya kita latih dengan membangun kebiasaan yang positif. Bangun pagi misalkan langsung bersih badan, persembahan kepada Buddha Rupa, kemudian meditasi baca parita. Di malam juga begitu. Dibangun kebiasaan itu nanti akan otomatis juga kita akan terbiasa seperti itu. Memang sifat dari pikiran seperti itu sih, harus dilatih. Terima kasih, Bante. Apa artinya nih? Hah? N-A gitu. A panjang. Berbeda harusnya ya. Differently kan, ya. Berbeda kan. Kanika itu momen kan. Karma yang muncul di momen yang berbeda. Itu nana kanika. Kita jadi enggak belajar menghafal Abhidhamma Sanggaha? Hah? Jadi ya? Wih. Enggak boleh libur ya. Pak Aryo, kita hafalkan Abhidhamma ya, bagus ya. Ya. Sama sambu nama tulang sasa dhamma ganu tamang. Nanti setengah tahun hafal 1-2 bab lumayan. Saya juga diuntungkan karena saya banyak yang lupa juga. Tapi kalau latihan bareng nanti kan saya ingat lagi. Bagus sih. Kalau kita hafal syair itu akan membantu. Ya, akan membantu pemahaman kita gitu. Karena itu ibaratnya jurus induknya kan kita hafalkan kan. Ada lagi terakhir mungkin. Ada lagi? Bante, selamat malam. Jiwita rupa itu kan dia yang mengontrol kehidupan. Artinya begitu jiwita rupanya mulai lenyap atau gimana, itu kehidupan juga berakhir. Karena kan yang mempertahankan kehidupan kan dari jiwita rupa. Benar begitu, Bante? Ada 2 kan, jiwita cetasika, jiwitindriya juga ada. Ya, 2 itu. Oke. Yang saya ingin tanyakan, kalau memang jiwita rupa itu yang mempertahankan, saya cerita di rupa dulu, Bante. Jadi jiwita rupa itu mempertahankan kehidupan, mengapa ada orang yang misalnya meninggalnya karena mungkin jantung, ada yang meninggalnya mungkin karena liver. Maksud saya begini, apakah jiwita rupa itu ada di dia menjaga masing-masing organ itu atau bagaimana, Bante? Itu aja. Jiwita rupa adalah yang menjaga masing-masing organ. Jiwita rupa menjaga masing-masing klaster, masing-masing kelapa saja, tidak menjaga kelapa yang lain. Dia menjaga kelapa yang dia muncul bersama dengan dia gitu. Jadi kalau orang meninggal karena jantung, apakah itu jiwit? Jantungnya berhenti gitu ya, itu ya. Yang dokter kan Anda sebenarnya. Nggak, tapi saya mencoba berpikir dari sudut pandang Dhamma sih. Kenapa jantung berhenti gitu ya? Saya tidak tahu.
Ada di seluruh rupa kelapa yang lahir dari karma. Ada. Jaringan Telkomsel atau jaringan? Ya secara abhidhamma. Gimana ya itu? Ya seharusnya kalau seseorang meninggal itu karena karmanya habis. Gitu, karmanya habis. Jadi jiwitindriya cetasikanya putus juga. Kemudian yang rupa juga putus itu 17 momen cita sebelum cuti cita gitu. Jadi karmanya habis. Nah karma habis, usianya habis itu salah satunya karma. Kemudian karena memang sudah memasuki batas usia. Ya memang kalau katakanlah zaman sekarang manusia umurnya 80 tahun 100 tahun itu di zaman Buddha. Katanya kalau zaman sekarang, kalau dulu belajar di Myanmar tuh ya 80 tahun itu udah sebenarnya usia normalnya. Kalau udah lebih 80 berarti bonus. Karena usianya habis. Seperti lampu minyak itu kan, yes, minyaknya habis, sumbunya habis, dua-duanya habis, ada angin gitu. Atau karena ada karma penghancur, penghancur. Ya, jadi dia tiba-tiba meninggal. Bisa aja misalkan seseorang tadinya sehat kemudian kena psikotropika, jantungnya berhenti. Ya, karena karma penghancur kan itu kan. Karma yang mana? Ya keputusan dia untuk meminum psikotropika tadi itu karma, keputusan kan itu. Ya, saya tidak bisa menjawab. Yang bisa saya jawab, kehidupan apapun yang lahir pasti mati. Kalau nggak lahir nggak mati. Ya, nah matinya bisa karena jantung berhenti, bisa karena yang lainnya. Tapi yang kinci samudaya damang sabang tang niroda damang. Yang kinci samudaya damang, dhamma apapun yang mempunyai sifat muncul, sabang tang, semuanya itu mempunyai sifat lenyap. Pada saat yang Arya Kondanya mendengar ini, beliau jadi Sotapanna. Kita mendengar ini tadi nggak jadi-jadi juga, karena paraminya beda. Pada saat Buddha mengatakan kondanya yang kinci samudaya damang sabang tang dirur, wah Sotapanna. Nah, tadi saya mengatakan yang kinci, Anda menguap lah. Sebenarnya kalau nggak menguap jadi loh Anda tadi. Sayang sih. Maganya muncul Anda nguap dulu. Itu Pak Dokter ya. Maaf mungkin saya nggak bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Ya, oke.